KB Fans, kembali lagi dalam Marathon Market Update and Recommendation. Nggak terasa ya, udah tinggal menghitung hari nih, kita mau ganti tahun. Berarti waktunya apa? Waktunya KB Fans denger dulu nih outlook dari KBVS kira-kira gimana. Hari ini saya nggak sendirian, ditemenin sama senior ekonomis kita, ada Pak Fikri. Halo Pak Fikri. Halo Mbak Ranti, apa kabar? Baik, Pak Fikri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan ngomongin kira-kira 2026 itu akan gimana sih Indonesia? Karena kalau dilihat ke belakang nih, 2025 penuh dengan dar-der-dor dan kalau kata anak sekarang plot twist. Oke. Iya kan? Kalau gitu mau nanya dulu nih, kalau berdasarkan laporan menyebut ekonomi Indonesia itu stabil tapi dengan banyak PR gitu kan? Pak Fikri ada menulis seperti itu di reportnya. Sebenarnya apa sih PR terbesar ke depannya nih? PR terbesar mungkin penyerapan tenaga kerja ya. Semakin banyak orang yang menuntut ilmu pengetahuan, tentunya mereka juga mau bekerja dengan lebih baik. Tentunya mereka juga bisa mengimplementasikan pengetahuan mereka, apakah itu di sektor formal ataupun mungkin di informal. Saya pikir mungkin itu yang jadi tantangan utama. Setelahnya tentunya akan berdampak pada pendapatan mereka, bagaimana mereka mengeluarkan uangnya dalam bentuk konsumsi, bagaimana mereka mengalokasikan dalam bentuk investasi, ataupun mungkin ke hal-hal lain yang mungkin diperlukan juga buat ekonomi Indonesia secara keseluruhan. I see. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan kita bicara PR-nya ya, tentunya ada dong faktor yang menopang stabilitas Indonesia. Kalau boleh tahu, faktor apa sih yang akan paling menopang stabilitas Indonesia di 2026? Saya pikir mungkin dari sisi konsumsi ya Mbak Renti ya. Sejauh ini kita tahu memang dari sisi pengeluaran 56% itu pertumbuhan ekonomi Indonesia atau ekonomi Indonesia itu ditopang oleh sisi pengeluaran dari sisi konsumsi. Dan kita tahu orang Indonesia konsumsinya masih cukup baik ya. Kalaupun tidak naik, tapi setidaknya tidak turun juga, artinya masih stabil. Saya pikir mungkin ini akan jadi hal yang sangat menarik bagi Indonesia. Di samping itu juga kalau dari sisi pengeluaran kita lihat juga dalam setidaknya 2 semester terakhir, sisi investasi juga jadi salah satu dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping juga sekarang dan ke depan saya pikir mungkin dari sisi net ekspor yang juga akan lebih baik bisa mendorong ekonomi Indonesia juga akan lebih baik juga ke depan. Nah, sekarang saya mau sedikit ngomongin soal currency kita sama kebijakan Bank Indonesia nih. Setelah BI memangkas suku bunga sejak 2024, apakah pelonggaran masih berlanjut di 2026? Menurut saya BI masih akan mempertahankan pro growth stance mereka ya. Dalam artian kemungkinan akan ada penurunan suku bunga acuan lebih lanjut. Tapi PR-nya adalah terkait dengan inflasi, apakah inflasinya bisa menokong hal tersebut. Menyokong dalam artian inflasinya harus berada di level yang rentang bawah BI juga, agar penurunannya akan bisa diperbanyak oleh BI atau lebih banyak untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Tapi catatannya di bulan Oktober ini inflasi kita di 2,8%. Pada saat ada penurunan suku bunga acuan, tentunya akan ada interest rate differential atau real interest rate. Perbedaan antara interest rate, suku bunga acuan dengan inflasi yang akan lebih kecil. Tentunya ini akan bikin investor akan sedikit mengalami disinsentif untuk meletakkan dananya di rupiah. Nah, itu yang akan jadi catatan nantinya. Di samping juga yang harus kita lihat adalah bagaimana portofolio kita atau aset portofolio di dalam negeri ini masih bisa menarik dana asing ataupun tidak. Dan kita juga harus melihat bagaimana perkembangan dari negara lain, khususnya negara emerging market yang ya bisa dikatakan peers dengan kita. Thailand, Filipina, India akan jadi tantangan utama tentunya. Di samping juga Vietnam. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu dipertimbangkan untuk melihat bagaimana perkembangan dari suku bunga acuan atau BI rate nantinya ke depan. I see. Tadi Bapak sempat ada mention ya dalam menempatkan dananya di rupiah. Nah, saya mau nanya nih, seberapa aman sih stabilitas rupiah tahun depan atau mungkin bisa di-compare sama peers kita juga sesama emerging market? Saya sih masih cukup percaya ya bahwa likuiditas di rupiah masih cukup baik. Bahkan Pak Purbaya juga menambah likuiditas ke Bank Himbara 74 triliun baru 2 hari lalu. Jadi saya pikir mungkin harusnya likuiditas terhadap rupiah tidak akan jadi PR nantinya, tidak akan jadi soal. Tapi catatannya adalah apakah dorongan likuiditas tersebut bisa juga diserap dari sisi kredit, dari sisi permintaan investasi ataupun hal-hal kondisi ekonomi lain yang bisa didorong oleh masyarakat. Catatannya pada saat ini dari sisi indeks kepercayaan konsumen dari Januari sampai September itu selalu mengalami penurunan. Oktober
ada spike sedikit. Pada saat ada penurunan tersebut artinya ada kepercayaan konsumen yang kurang baik dari awal tahun. Saya pikir mungkin ini yang harus kita juga lihat. Kepercayaan konsumennya dari mana? Ternyata sekali lagi dari tenaga kerja juga. Mereka khawatir dengan kondisi tenaga kerja mereka saat ini. Mereka khawatir dengan kemungkinan pembukaan lapangan kerja ke depan. Jadi ya kalau orang tidak punya lapangan kerja, mereka nggak punya pendapatan, ya gimana mau mengkonsumsi, bagaimana mereka mau investasi dan seterusnya. I see. Nah, karena Bapak tadi udah ada nyinggung Pak Purbaya sedikit, terus ada juga soal indeks kepercayaan. Sekarang saya mau masuk ke topik APBN dan kebijakan pemerintah nih. APBN 2025 itu kan bisa dikatakan realisasinya lebih lambat ya. Sebenarnya apa sih penyebab utama dan implikasinya untuk 2026 nih Pak? Kalau implikasinya, kalau memang lambat biasanya akan ada sisa lebih anggaran yang lebih besar. Yaitu yang digunakan oleh Pak Purbaya dengan menempatkan sisa lebih anggaran yang sebelumnya di BI sekarang di Bank Umum. Saya pikir mungkin itu juga akan kejadian. Tapi PR lainnya adalah ada kekhawatiran bahwa ternyata penerimaan negara dari pajak tidak sebaik yang kita perkirakan. Hal ini juga mendorong, walaupun kita mau belanja lebih banyak, ya belanja dari mana? Pendapatannya kurang. Tentunya ini akan bikin ada defisit fiskal yang lebih besar. Tapi di Indonesia kita juga dibatasi, defisit fiskal kita paling besar hanya tidak boleh lebih dari 3% dari PDB. Artinya memang ada keterbatasan kita juga untuk dorong belanja yang lebih banyak. Catatan lain berarti ya kalau dari sisi penerimaan dari sisi pajaknya yang kecil, artinya banyak orang yang tidak mau bayar pajak. Ada kekhawatiran bahwa ternyata pendapatan orang nggak kuat untuk bayar pajak, atau jumlah orang yang bayar pajaknya sedikit. Jadi ini yang perlu juga diantisipasi. Saya pikir mungkin dengan tax, ya kita lihat tax ratio kita masih 9,4%, sedangkan rata-rata di negara berkembang atau secara global itu di 25%, kita jauh ketinggalan. Kalau kita bisa di 25%, saya pikir mungkin belanja negara kita bisa naik 2 kali sampai 3 kali lipat. Kalau 2 sampai 3 kali lipat, saya pikir juga harusnya ya kalau belanja pemerintah lebih banyak, multiplier efeknya juga lebih besar. Mereka bisa menyerap, apakah membuka PNS yang lebih banyak, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lebih banyak, pembangunan infrastruktur yang lebih banyak, dan juga ya pembangunan terhadap kesehatan dan pendidikan juga akan jauh lebih baik dari sekarang. Jadi saya pikir mungkin itu yang juga perlu kita antisipasi sih nanti ke depan. I see. Kalau gitu walaupun pemerintahan yang nggak baru-baru banget sih Pak, udah berjalan nih, tapi di 2026 sendiri menurut Bapak kebijakan fiskal itu bisa lebih ekspansif apa tidak nih Pak? Agak sedikit terhambat jika nanti penerimaan dari sisi pajak masih akan sama seperti sekarang. Untungnya di beberapa tahun ke depan, pada saat penerimaan pajaknya turun, penerimaan dari non pajak atau bukan pajak meningkat. Tapi sayang nih tahun ini ternyata tidak kejadian. Kenapa tidak kejadian? Ternyata harga komoditas kita juga turun. Pada saat harga komoditas turun, penerimaan dari bea impor ataupun bea ekspor juga lebih rendah. Ini yang mendorong secara keseluruhan penerimaan pajak kita aja turun lagi. Harapannya jika memang di tahun depan ada perbaikan ekonomi global, harusnya harga komoditas global juga akan lebih baik. Kalau harga komoditas global lebih baik, artinya ada penerimaan negara bukan pajak yang akan juga lebih baik. Walaupun mungkin penerimaan dari sisi pajaknya terhambat, tapi ada one off dari bukan one off sih, ada trade off dari penerimaan negara bukan pajak. Saya harap itu akan jadi hal yang momentum positif. Apalagi dorongan pengeluaran belanja pemerintah di tahun 2026 kan diarahkan ke beberapa kebijakan politiknya Pak Prabowo, MBG, Koperasi Merah Putih, dan juga hal-hal lain yang mungkin ya diperlukan nantinya. Tapi setidaknya dari MBG dan Koperasi Merah Putih tentunya juga akan membantu. Ya kalau dari MBG dengan target 80 juta orang anak, saya pikir mungkin akan mendorong pengeluaran dari keluarga di level bawah akan turun karena anaknya udah dikasih makan pada saat makan siang. Atau dari Koperasi Merah Putih artinya ada pembukaan lapangan kerja untuk ya setidaknya 6 sampai 20 orang untuk setiap koperasi, artinya ada pembukaan lapangan kerja yang baru. Saya harap itu akan jadi pendapatan baru bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Tapi catatannya apakah ini efektif atau tidak ya nanti kita sulit juga untuk mengukur sekarang ya.
I see. Nah, kalau tadi kita sempat ada ngomongin soal daya beli ya Pak. Kalau saya baca di report Bapak kan di situ dinyatakan bahwa daya beli itu masih bisa stabil berkat inflasi rendah. Apakah tren ini akan bertahan di 2026 Pak? Saya pikir iya ya. Di satu sisi sebenarnya begini, kalau inflasi terlalu rendah, khawatirnya memang daya belinya nggak nambah. Artinya nggak ada orang spend lebih untuk beli sesuatu. Nah ini yang jadi catatan. Tapi kalau terlalu tinggi artinya ada hal yang salah juga di pasar. Jangan-jangan ada over demand, artinya supply-nya nggak catch up sama demand atau hal lain. Untungnya dalam beberapa waktu terakhir kan Pak Prabowo mendorong adanya pembukaan food estate dan lain-lain. Saya pikir mungkin ini akan menurunkan resiko kenaikan harga karena supply-nya sudah coba didorong lebih banyak. Kita sudah mulai swasembada beras, kita sudah ada swasembada ya beberapa katanya swasembada gula, mau didorong juga swasembada garam dan seterusnya yang merupakan komoditas utama di setiap rumah. Jadi harusnya resiko inflasi dari sisi komoditas bahan pokok akan lebih rendah. Saya harap dengan komoditas bahan pokok yang inflasinya lebih rendah atau kemungkinan kenaikan harga lebih rendah, harapannya juga harganya lebih rendah, mungkin kita bisa lihat daya beli masyarakat bisa lebih kuat nantinya, apalagi dibantu dengan LDG ya. I see. Nah sebenarnya tapi kalau kita tadi ada sempat nyinggung juga soal masalah tenaga kerja kan Pak ya. Apa perkembangan pasar tenaga kerja yang paling perlu diperhatikan nih? Yang paling perlu diperhatikan pertama begini, kalau saya sih melihatnya ya, ternyata dalam 1 tahun terakhir, atau setidaknya di 2024, 2025, data di bulan Agustus, Februari, lalu Agustus 2024, Februari 2025, ternyata penduduk kita makin lama makin banyak mengarah ke pekerja informal. Dari 55% sekarang 57 atau 58%. Kalau pekerja kita informal, saya khawatir bahwa ternyata sektor manufaktur yang kita harapkan akan menyerap tenaga kerja formal ternyata tidak terlalu baik. Di samping itu juga ya kalau sisi informal harusnya itu didorong juga dari sisi entrepreneur yang lebih baik. Tapi ternyata kok beberapa startup kita malah turun. Atau entrepreneur kita nilai rasionya makin lama makin rendah juga, nggak nyampe ya katanya sih targetnya di sekitar 7%, tapi sekarang masih 0,2-0,3%. Saya pikir mungkin itu yang juga perlu kita antisipasi. Di samping itu juga ternyata orang Indonesia sudah makin melek pendidikan. Yang jadi masalahnya adalah pada saat kita mulai banyak yang melek pendidikan, jumlah pengangguran kita terbanyak malah dari lulusan D4, S1 dan ke atas. Artinya ini pengangguran kita sangat terdidik. Pada saat ada pendidik, ya di satu sisi kita senang, tapi di sisi lain kalau tidak ada tenaga kerja yang bisa menyerap mereka, tentunya akan jadi bumerang baru bagi ekonomi kita ya. Oh, I see, menarik ya. Nah, sebenarnya sekarang itu saya udah dapat gambarannya, tapi saya mau nanya lagi nih terkait dengan investasi, iklim bisnis dan FDI. Tantangan seperti birokrasi dan inkonsistensi kebijakan, mana yang paling krusial untuk dibenahi untuk menarik FDI? Kemudahan berinvestasi. Kemudahannya dari mana? Kemudahan dari kalau sekarang kita kan sudah ada namanya OSS, one single submission, jadi semuanya sudah satu atap lah. Tapi masalahnya tidak ada kepastian bahwa data, kepastian terhadap keberlangsungan, ya tidak, jangankan keberlangsungan, kepastian untuk dia merasa aman aja. Banyak usaha-usaha kita yang belum apa-apa sudah dimintai ini, dimintai itu. Saya pikir ini kondisi yang sangat tidak baik ya, mulai dari UMKM apalagi yang sektor-sektor yang lebih besar, mungkin mereka sangat terganggu dengan hal tersebut. Saya pikir hanya itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kalau itu selesai, tidak perlu ada regulasi apapun, saya pikir orang Indonesia bisa hidup sendiri kok. Oh ya? Iya, kita bisa, orang Indonesia sangat sangat ulet, sangat lihai ya. Kalau setiap ada keadaan pasti tetap mereka akan tetap cari hidup lah. Nggak bisa jualan di mall dan sebagainya, mereka jualan di pinggir jalan. Nggak bisa di pinggir jalan, ya udah mereka jualan online.
banyak hal yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena mereka juga ada kebutuhan untuk hidup. Mereka ada kebutuhan terhadap perut, jadi semuanya akan dilakukan. Tapi masalahnya pada saat mereka sudah mau untuk melakukan kegiatan ekonomi kok belum apa-apa udah diminta ini, diminta itu. Underground ekonomi terlalu banyak, jadi biayanya akan sangat besar. Malah akan jadi bumerang untuk orang yang mencoba untuk menjadi entrepreneur, yang mencoba untuk membuka lapangan kerja, tapi masalahnya adalah ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau mungkin ada beban buat mereka pada saat mereka baru mulai berusaha udah selalu besar. Di saat yang sama kita lihat banyak bahkan kita melakukan membuka memberikan karpet merah buat investor-investor dari luar, tax holiday segala macam. Jadi ya kok jadi nggak adil pada saat kita bandingkan dengan orang Indonesia sendiri dengan orang luar. Tapi ya saya pikir itu sah-sah saja, tapi ya sekali lagi ya asal gameplaynya sama, ya nggak masalah. I see. Nah sekarang kalau dari sektor-sektor FDI terbesar di 2025, mana sih yang paling prospek ke depannya? Harusnya hilirisasi ya, karena itu punya value added yang paling besar. Tapi sayangnya sekarang dari investasi langsung yang masuk ke Indonesia masih banyak yang investasi di komoditas atau setengah jadi lah. Jadi mungkin value added-nya masih kecil. Orang yang bekerja di situ ada blue collar, sementara lulusan kita yang paling banyak adalah yang white collar, jadi nggak match. Nggak bisa juga penyerapan tenaga kerjanya tidak terlalu bagus lah. Di samping itu juga yang harus kita lihat juga ke depan, masyarakat Indonesia paling banyak bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Jadi mungkin itu juga perlu kita lihat sebagai salah satu backbone ekonomi kita. Petani, nelayan, orang berkebun dan orang bekerja di sana harusnya juga perlu kita lihat sebagai orang-orang yang bisa kita kasih tambahan subsidi dan segala macam, yang juga perlu kita dorong lebih banyak agar ekonomi juga tumbuh dengan lebih baik. Di samping itu juga sekali lagi entrepreneur ini adalah orang yang buka lapangan kerja. Di mana mereka buka lapangan kerja kalau mereka sudah belum apa-apa sudah dipotong duluan, sudah dihambat. Jadi itu yang perlu juga saya pikir harus dilakukan sih. Dan kebanyakan mereka kan di sektor perdagangan eceran dan sebagainya, dan retail yang harus kita juga bantu lebih lanjut sih. Nah dari tadi kita udah ngebahas kurang lebih patternnya adalah gimana di 2025, lalu kira-kira di 2026 akan gimana nih. Kalau gitu saya mau masuk langsung aja nih ke proyeksi 2026. Proyeksi pertumbuhan 5% itu realistis atau konservatif, Pak? Konservatif sebenarnya. Kalau dari kondisi Indonesia ya, kita orang yang selama ini bertumpu pada konsumsi 56%, konsumsi kita UMP aja dinaikin 5%, pasti sudah ada tambahan pertumbuhan ekonomi 2,5% secara gross. PR-nya adalah bagaimana kita jaga inflasi. Di samping itu juga dengan penduduk 280 juta, kenapa nggak banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia? Berarti ada satu PR lain di Indonesia yang harus kita jawab juga. Apalagi komoditas kita banyak dan beragam. Artinya harusnya kita juga bisa menarik investor juga lebih banyak. Tidak hanya investor di luar negeri, tapi juga investor di dalam negeri juga harus kita dorong lebih banyak melalui entrepreneur dan segala macam. Hal lain yang juga perlu kita lakukan adalah dorongan dari sisi bagaimana kita catch up terhadap perkembangan global. Dunia sudah semakin maju, AI, machine learning dan segala macam sudah semakin banyak digunakan. Harusnya itu akan bikin ekonomi semakin efektif, semakin efisien, cost-nya semakin rendah. Inovasi teknologi di situ juga akan semakin baik. Saya pikir mungkin orang Indonesia juga bisa catch up di sana, apalagi Gen Z kita kan sangat tech addict lah ya. Yep. Saya pikir mungkin itu juga bisa kita manfaatkan juga ke depan, ekonomi baru. Di samping itu juga yang perlu kita lihat adalah Indonesia punya sumber energi yang banyak. Makan semuanya energi terbarukan, mau dari nuklir, mau dari energi angin, dari energi bawah laut, dalam hal ini ombak dan sebagainya. Jadi ini juga perlu dilihat sebagai sumber ekonomi baru juga buat Indonesia. Di samping itu yang perlu ditambahkan lebih lanjut adalah kita juga harus percaya kepada diri kita sendiri. Selama ini di 2020-2021 yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Kenapa kita selalu mengandalkan asing, sedikit-sedikit investasi asing, sedikit-sedikit
orang asing dan sebagainya, tapi orang Indonesia juga punya kemampuan kok untuk itu, asal gameplaynya disamakan, asal ya jangan apa-apa udah mulai banyak ini itu segala macam. Jadi mungkin ya ada baiknya kalau kita saling menyokong satu sama lain untuk ekonomi yang lebih baik. Jadi saya pikir level 5% akan sangat mungkin dilakukan dan bahkan harusnya bisa tumbuh jauh lebih tinggi dibanding itu. I see. Nah, walaupun memang 2025 itu kan agak-agak penuh plot twist, ada aja dar-der-dornya ya Pak ya. Boleh nggak sih nanya resiko terbesar yang bisa mengubah outlook 2026 versi Bapak? Pertama, ya kalau dar-der-dornya mungkin kita bicara dari sisi global dulu ya. Selama 2025 kita lihatlah dar-der-dornya paling banyak mungkin dari Trump. Tiba-tiba dia nge-tweet di Truth Social, semuanya berubah. Tiba-tiba ada trade war lah, ada yang lain lah, atau bahkan government shutdown terakhir. Lalu sisi geopolitik ya, ada perang Iran-Israel atau Israel-Palestina dan segala macam. Harusnya sekarang sudah mulai damai. Rusia-Ukraina juga seperti itu. Jadi harapannya sudah tidak akan ada risiko geopolitik ataupun trade war lebih lanjut. Tapi ya sekali lagi, namanya juga kondisi global, kita tidak bisa mendorong hal tersebut sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya tetap antisipasi dengan hal tersebut. Jadi kemungkinan inflasi di negara-negara maju, bagaimana kebijakan dari bank sentral mereka juga harus kita antisipasi. Sejauh ini mungkin ekspektasinya akan ada penurunan inflasi, jadi akan ada penurunan suku bunga acuan juga di negara-negara maju tersebut. Tapi jika ada risiko inflasi yang naik ya hati-hati, nanti kemungkinan penurunan suku bunga acuannya akan lebih tipis atau mungkin tidak jadi. Nah itu yang perlu kita antisipasi juga. Kalau itu kejadian ya sentimen risk on ke negara berkembang, mereka berinvestasi ke negara berkembang tentunya akan lebih kecil. Jadi itu yang perlu kita antisipasi yang pertama. Sedangkan di dalam negeri yang perlu kita antisipasi adalah ketidakpercayaan konsumen terhadap daya beli mereka melalui indeks kepercayaan konsumen tadi. Kalau orang punya pendapatan, mereka percaya terhadap daya beli mereka, biasanya mereka akan bisa untuk melakukan pembelian barang-barang tahan lama. Barang tahan lamanya apa? Mobil misalnya, motor misalnya, rumah misalnya, atau mereka kredit hal-hal yang lebih panjang lah. Biasanya itu akan bikin sisi manufakturnya tumbuh dengan lebih baik. Penerimaan tenaga kerja di sektor itu juga akan lebih baik. Hal lainnya juga perlu kita antisipasi adalah tiba-tiba, saya harap ya tidak akan ada hal yang tiba-tiba juga di Indonesia, karena semuanya dari sisi politik Indonesia kan relatif presiden sekarang kan relatif tidak punya oposisi lah. Jadi harusnya kebijakan beliau sangat bisa didorong oleh semua pemegang kebijakan politik. Harusnya otoritas juga bersatu ke arah tersebut. Tapi ya sekali lagi perlu juga dilihat bahwa yang dorong ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi. Konsumsinya siapa? 50% dari masyarakat kita masih di kelas menengah bawah. Jumlah pengangguran kita masih 7,9%. Jadi ya orang-orang tersebut yang perlu diantisipasi lebih lanjut. Tidak hanya kasih makan saya pikir, tapi yang perlu dibikin adalah bikin lapangan kerja, bikin fairness di lapangan kerja, termasuk juga entrepreneurship yang juga lebih baik. Di samping juga penguasaan teknologi yang lebih baik. Jadi ya tidak perlu diapa-apakan, seharusnya orang Indonesia bisa tumbuh dengan lebih baik. Berarti ini momentum yang tepat ya Pak buat saya, misalkan kalau saya check out di e-commerce, saya boleh dong bilang saya membantu perekonomian Indonesia ya Pak? Tentu, karena di e-commerce juga ada buy now pay later ya. Tapi ini ya, buy now pay later itu biasanya digunakan buat awalnya untuk pembelian barang-barang pokok pada saat ada kejadian yang tidak enak, tidak menyenangkan lah. Tapi sekarang kan digunakan untuk hal-hal yang konsumsi tersier dan seterusnya. Nah itu yang bikin akan ada beban masa depan. Itu yang perlu kita antisipasi. Jadi kita juga harus tahu bahwa profil kita seperti apa, konsumsi kita juga harus kita sesuaikan, termasuk di investasi kita. Kalau kita khawatir duit mungkin 100.000 hilang, kita akan sangat sedih. Jangan samakan dengan profil risiko yang orang 100 juta mereka santai-santai aja. Jadi ya jangan ikut-ikutan juga. Kita juga harus lihat analisa dengan lebih dalam.
cara kita seperti apa, keinginan kita akan seperti apa, profil risiko kita seperti apa, dan juga profil return kita seperti apa, agar kita juga bisa menyesuaikan dengan konsumsi kita, investasi kita, dan seterusnya. Nah Pak Fikri, kalau misalkan nanti KB Friends mau baca reportnya kan bisa di website. Bisa dong. Tapi kalau misalkan mau nanya nih, kalau boleh Pak Fikri ngerangkum Outlook Indonesia 2026 dalam satu kalimat apa tuh? Saya harap Indonesia 2026 akan lebih baik, tapi ya tetap berhati-hati, sesuaikan dengan profil resiko kita masing-masing. Lebih baik tapi tetap harus berhati-hati. Nah, KB Friends jangan lupa langsung aja ke kbfeburi.com, nanti ada menu research. KB Friends bisa cek di situ untuk reportnya. Berarti udah tahu nih, udah siap nih menyambut 2026 karena udah ada gambaran kira-kira kemana sih ekonomi Indonesia bergerak. Sampai berjumpa di episode selanjutnya ya KB Friends.